在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menatap manik di tangannya. Manik penentang surga telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya, jadi dia tidak mungkin salah. Terlepas dari ukuran, berat, dan bahkan auranya, ini persis sama dengan Heaven Defying Beat. Satu-satunya perbedaan adalah manik tersebut tidak memiliki pola 5 elemen, hanya pola samar dan kabul. Saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu. Manik-manik batu ini tidak alami, mereka disempurnakan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya. Seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini sejak dahulu kala. Informasi di dalam batu giok bergema di benak Wang Lin. Napasnya yang kasar perlahan-lahan menjadi tenang. Manik-manik ini dibuat dengan mencoba meniru manik penentang surga. Seseorang di sini telah lama mencoba membuat manik penentang surga. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Orang ini pasti pernah melihat manik penentang surga atau bahkan memilikinya sehingga bisa membuat sesuatu yang serupa. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan matanya berbinar. Perlu keberanian besar untuk ingin menyempurnakan manik penentang surga. Mungkinkah orang ini juga penguasa? Ekspresi Wang Lin muram. Dia punya perasaan bahwa dia dan penguasa dari alam luar akan bertemu dalam waktu dekat. Mungkin, orang-orang dari alam luar sudah mengetahui keberadaanku. Lagi pula, lelaki tua dari alam luar itu tidak mati. Rasa dingin merayapi hati Wang Lin. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan 10 manik-manik. Dia memeriksanya dan merasakan fluktuasi mantra di dalamnya. Sepertinya semuanya berisi mantra di dalamnya. Manik-manik itu semuanya gagal, kalau tidak manik-manik itu tidak akan dibuang begitu saja di sini. Untuk beberapa alasan, manik-manik yang gagal ini dapat menyegel mantra. Wang Lin merenung sambil meninggalkan bekasnya sendiri pada manik-manik itu dan menaruhnya di ruang penyimpanannya. Pandangannya menyapu gua pertama. Setelah tidak menemukan apapun lagi, dia keluar. Memasuki dan keluar gua membuat Wang Lin merasakan segunung tekanan menimpanya, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Secara khusus, dia memikirkan pertarungan sebelumnya dengan Master Asian Pine. Mantra yang dia gunakan untuk memanggil roh ketujuh dari alam sangat mirip dengan mantra yang digunakan orang luar. Apa identitas Master Asian Pine ini? Wang Lin berjalan menjauh dari gua dan menatap langit 7 warna di luar. Dia ingat bahwa di kehampaan, tempat dia pertama kali bertemu dengan orang-orang dari alam luar, ada juga cahaya 7 warna yang datang dari alam luar. Semakin dia berhubungan dan memahami tempat ini, semakin dia merasa bingung tentang hal itu. Dia diam-diam menarik pandangannya dan tiba di gua kedua. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan batu itu bergerak, dan memperlihatkan bagian dalam gua. Tungku pil raksasa menempati lebih dari separuh ruangan, dan dikelilingi oleh sejumlah besar tumbuhan. Namun, sebagian besar sudah kering, dan ada tas penyimpanan berserakan. Sudah lama sekali, tanahnya tertutup debu, dan jika Anda menyekat tungku pil, Anda akan meninggalkan bekas di debu. Membuka tas satu persatu, Wang Lin tergerak. Semua tas ini berisi ramuan herbal, dan jumlahnya tidak terbayangkan. Setelah keluar dari gua, Wang Lin berjalan menuju gua ketiga. Ada batasan yang tersisa di pintu yang menghalangi gua ketiga, tapi itu bukan batasan waktu. Setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan jatuh pada batu. Suara letupan bergema dan batu itu perlahan bergerak ke samping. Di gua ketiga, terdapat formasi melingkar, dan terdapat kristal asal di tepinya yang menjaga formasi tetap aktif. Ada 3 botol mengambang di formasi. Mereka sepertinya mendapat nutrisi dari kristal asal. Meski formasinya masih aktif, banyak kristal asal yang sudah dikeringkan sejak lama. Hampir tidak cukup untuk menjaga formasi tetap aktif. Setelah melihat ketiga botol itu, Wang Lin berjalan ke depan dan melihat formasi. Dia tidak bertindak sembarangan. Formasi ini mengandung petunjuk tentang batasan waktu.
Meski pingsan, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan formasi ini. Lebih penting lagi, Wang Lin melihat melalui formasi. Efek dari formasi ini adalah untuk menjaga pil pada saat penyelesaian sehingga tidak terpengaruh oleh berjalannya waktu dan untuk melindunginya. Jika dibuka dengan paksa, pil di dalamnya akan segera hancur. Sambil mengerutkan kening, Wang Lin duduk. Dia bahkan belum memeriksa sisa gua ketika deduksi bersinar di matanya. Cahaya di matanya menjadi terang dan dia mengangkat tangannya untuk meraih kehampaan. Sepotong kristal asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Memegang kristal asal, Wang Lin meremasnya dan kristal itu roboh. Ketika energi asal melonjak, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengambil kendali penuh atas energi asal. Dia kemudian menunjuk ke tepi formasi dan energi asal melonjak ke tanah. Saat Wang Lin melambaikan tangannya di udara, energi asal membentuk formasi berlian di tanah. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan garis tipis memanjang dari formasi berlian dan terhubung dengan formasi di dalam gua. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin berbinar dan tangannya dengan cepat meraih formasi dan mencoba mengambil ketiga botol itu. Tepat pada saat ini, formasi tersebut memancarkan cahaya yang kuat dan menerangi seluruh ruangan. Aura destruktif muncul dan hendak menyerang botol-botol itu. Namun, pada saat ini, aura destruktif itu berhenti. Cahaya yang kuat sepertinya dipandu ke dalam formasi berlian melalui garis tipis. Selama jeda ini, Wang Lin mengambil ketiga botol itu dan menarik tangannya. Dia mundur dan meninggalkan gua dalam sekejap mata. Dia muncul di rumput dan duduk. Saat Wang Lin melihat ketiga botol itu, jantungnya berdebar kencang. Dia telah mengambil risiko besar saat itu. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, ketiga botol itu akan pecah. Pil di dalamnya juga akan hancur. Pil-pil ini ditinggalkan di sini oleh Simamo dan sektenya. Disimpan seperti ini berarti pasti sangat berharga. Wang Lin menjilat bibirnya dan membuka botol pertama. Aroma pil keluar dari dalam botol, dan ada 3 pil merah di dalamnya. Fluktuasi jiwa binatang buas yang dahsyat datang dari mereka dan memenuhi area tersebut. Bahkan jiwa asal Wang Lin pun tertarik. Dia mengeluarkan 1 pil dan memegangnya di antara jari-jarinya. Dia dengan cermat memeriksanya. Pil peringkat 11, Wang Lin samar-samar mengidentifikasinya. Dia merenung sebentar sebelum mengambil botol kedua. Saat dia membuka botolnya, banyak kabut keluar. Kabut terbagi menjadi 2 bagian, hitam dan putih. Mereka akhirnya berpisah dan melayang ke udara. Ada pil di dalam masing-masing 2 awan kabut. Pil jiwa kabut yang disempurnakan dari monster kabut peringkat 12. Mata Wang Lin menunjukkan ekstasi. Dia samar-samar mengenali pil peringkat 11, tapi ini adalah pil yang sangat langka yang dimurnikan dari monster kabut peringkat 12. Ini sangat langka di Cloud Sea, dan memiliki karakteristik berbeda yang mudah dikenali. Alasan mengapa pil kabut sangat langka adalah karena sangat sedikit orang yang bersedia melepaskan manfaat jangka panjang dari binatang kabut dan menggunakan binatang kabut yang mereka tangkap untuk memurnikan pil. Wang Lin menjilat bibirnya dan pandangannya tertuju pada botol terakhir. Ketika akal sehatnya menyapu botol ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah merenung sebentar, dia perlahan menarik tutup botolnya. Saat celah kecil muncul, fluktuasi yang tak terbayangkan muncul dengan gila-gilaan. Raungan keras yang tidak bisa didengar tetapi dirasakan dengan jelas oleh jiwa asal seseorang bergema. Raungan ini jauh lebih kuat dari monster peringkat 12 dan menggemparkan dunia. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tidak ragu untuk menutup kembali botolnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menyegel botol, wajah Wang Lin menjadi pucat. Dia berkultivasi sejenak dan kemudian melihat botol itu dengan ekspresi serius. Pil peringkat 13, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan 2 botol, meninggalkan botol pertama. Dia mengambilnya dan berjalan menuju gua dengan tungku. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan penghancur nirwana barulah seseorang dapat melahap pil peringkat 11, atau jiwa asal mereka tidak dapat melawan jiwa binatang buas yang ganas itu. Hasilnya hanya jiwa asal seseorang yang dilahap oleh jiwa binatang buas. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap penggarap di lautan awan. Meskipun pil dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi Anda harus sangat berhati-hati.
Tingkat budidaya Wang Lin yang sebenarnya, mengabaikan tubuh dewa kunonya, hanyalah pembersih nirvana tahap awal. Dia tidak bisa melahap pil peringkat 11 secara langsung, jadi dia perlu memperbaikinya lagi. Di gua dengan tungku pil, Wang Lin merenung sedikit dan api menyala di mata kirinya. Api segera muncul dan menyerbu ke dalam tungku pil. Tungku bergetar dan tanda di atasnya perlahan aktif. Mengambil pil peringkat 11, Wang Lin menempatkannya di dalam tungku pil. Tangan kanannya menepuk kekosongan, menyebabkan api di dalam tungku melonjak dan memurnikan pil. Pemurnian 2 kali adalah metode alkimia yang harus dipelajari oleh semua pembudidaya Cloud Sea. Ini adalah metode menyempurnakan pil tingkat tinggi untuk membagi kekuatannya. Metode ini memiliki hubungan baik dengan tungku. Semakin baik tungku, semakin sedikit efektivitas yang hilang. Saat Wang Lin sedang menyempurnakan pilnya, jauh di dalam alam 7 warna, jauh melampaui tempat Master Ancient Pain berada, ada tempat yang tertutup kabut sehingga mustahil untuk melihat apapun. Ada sebuah altar di sini yang diselimuti kabut. Pada saat ini, cahaya terang muncul dari altar. Cahaya menembus kabut di sekitarnya dan mendorongnya kembali, memperlihatkan area kosong. Retakan besar diam-diam muncul di atas altar. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang tepi retakan, merobeknya lebih lebar, lalu 3 orang keluar. Pakaian orang-orang ini jelas berbeda dari apa yang dikenakan orang-orang di lautan awan. Yang lebih aneh lagi adalah mereka semua memiliki tanda di antara kedua alisnya. Pria di depan memiliki sambaran petir di antara kedua alisnya. Adapun 2 orang di belakangnya, seorang pemuda memiliki tanda bulan sabit dan yang terakhir memiliki tanda api. Ini adalah celah spasial yang kamu temukan. Pemuda dengan tanda bulan sabit di antara kedua alisnya melihat sekeliling dengan kegembiraan di matanya. Saat ketiga orang itu tiba di alam 7 warna, kabut 7 warna di sekitar Pinus Ancient Master perlahan-lahan menutup hingga benar-benar melilit jiwa aslinya. Untaian petir putih keluar dari patung dan memasuki kabut 7 warna untuk menyatu dengan jiwa asalnya. Tubuh Tuan Ancient Pain tiba-tiba mulai mengembun kembali hingga menjadi jasmani. Tubuhnya mengeluarkan lebih banyak kilatan petir dan tanda petir samar muncul di antara alisnya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan glasir suram. Dia memaksa orang tua ini melakukan ini. Jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Dia melompat ke depan dan berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang ke depan. Dia menembus kabut dan terbang menuju pegunungan. Kultivator bernama Lu itu terluka oleh kuku 7 warna saya, jadi meskipun dia tidak mati, dia sedang sekarat. Aku hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Namun, itu tidak masalah. Jika saya ingin tahu, saya dapat dengan mudah mengetahuinya. Master Ancient Pain mencibir dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan pada ruang penyimpanannya terbuka dan sebuah manik terbang keluar. Panggil, yang menentang. Master Ancient Pain menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah ke manik itu. Manik itu mulai menyerap cahaya 7 warna dan kemudian roboh. Saat itu runtuh, aura kuat muncul dan bayangan buram muncul di dunia. Mustahil untuk melihat seperti apa penampakan orang ini, tetapi matanya jernih, seolah dia bisa melihat menembus langit. Master Ancient Pain bertanya pada sosok buram itu, di mana dia? Sosok buram itu menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menatap Master Ancient Pain. Master Ancient Pain gemetar dan beberapa gambaran muncul di kepalanya. Setelah dia melihat gambar-gambar itu, dia mengerutkan kening. Gua Shimamo, dia mampu mendobrak batasan gua sambil terluka parah? Ada kilatan rasa dingin di mata Master Ancient Pain dan dia menyerang ke depan. Di lembah tempat gua Shimamo berada, Wang Lin tidak mengerahkan seluruh energinya ke dalam alkimia. Dia juga membersihkan gua pertama. Setelah menetapkan sejumlah besar batasan dan memperluas gua, dia melepaskan binatang nyamuk itu. Raja nyamuk itu bahkan lebih ganas lagi. Setelah terbang, mata dinginnya menatap Wang Lin dengan tekad. Pikirannya terhubung dengan pikiran Wang Lin, jadi ia sudah mengetahui rencana Wang Lin. Itu mengeluarkan desisan lembut. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Raja Nyamuk ditarik ke dalam batasan di dalam gua. Dengan kristal asal yang cukup, semuanya akan baik-baik saja.
Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar jiwa binatang yang telah dia kumpulkan dan juga mengeluarkan jiwa binatang bermutasi yang dia ciptakan di gua di sekte asal. Kemudian dia memasukkan puluhan ribu kristal asal dan menutupnya. Saya akan menggunakan metode sekte 5 racun untuk memurnikan jiwa binatang yang bermutasi untuk secara paksa meningkatkan kekuatan binatang nyamuk tersebut sehingga dapat berubah menjadi raja nyamuk yang lebih kuat. Hanya dengan begitu ia dapat mengendalikan sejumlah besar binatang nyamuk di alam surgawi angin. Dia dengan jelas melihat binatang nyamuk ungu itu berlari dengan agresif menuju setiap jiwa binatang. Ia melawan dan melahap mereka. Pada saat yang sama, kristal asal berubah menjadi energi asal padat melalui pembatasan dan memasuki tubuh binatang nyamuk. Setelah meninggalkan seutas perasaan di dalam gua untuk mengawasinya, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian pergi ke Tungku Pil. Wang Lin duduk di samping Tungku Pil. Dia terus-menerus memanipulasi api dan memurnikan pilnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Apinya berangsur-angsur menghilang dan aroma pil memenuhi ruangan. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya terulur. Tutup Tungku Pil terlepas dan sejumlah besar kabut keluar. Kabut berangsur-angsur menghilang dan genangan cairan emas melayang di udara. Di bawah kendali Wang Lin, cairan itu terbang ke arahnya dan disimpan dalam 3 botol kecil. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin melihat batasan cahaya hitam di sekitar lembah dan mengambil botol kecil sebelum menyesap sedikit cairannya. Saat cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, langsung berubah menjadi perasaan sejuk yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Samar-samar dia bisa merasakan auman binatang buas bergema. Wang Lin menutup matanya dan perlahan mulai memahami pemahaman binatang itu tentang surga. Dalam keadaan aneh ini, Wang Lin lupa waktu karena pikirannya hilang dalam memahami surga. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas dan mengalami semua perjuangan hidup dan mati untuk bertahan hidup. Saat dia mengejar Dao, dia mengkonfirmasi wilayahnya yang benar dan salah saat dia mengalami pemahaman binatang itu. Wang Lin seperti orang yang lewat saat dia terus-menerus mengatur berbagai pemahaman. Lingkungan Wang Lin tampak terdistorsi dan kemudian berubah. Perubahan ini menjadi semakin cepat hingga sekelilingnya menjadi tidak nyata. Setelah sekian lama, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil botol kecil itu untuk diminum lagi. Dia terus tenggelam dalam pencarian Dao dan pencerahan. Semakin banyak niat Dao muncul di sekitarnya. Jika dia mau, dia bisa dengan santai memilih salah satu pemahaman binatang buas itu dan menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya. Namun, konsekuensinya adalah hati Dao-nya menjadi bingung. Bagaimanapun, ini adalah meminjam Dao orang lain dan bukan pemahaman Anda sendiri. Wang Lin tidak menginginkan budidaya seperti ini. Apa yang dia inginkan adalah terus memastikan wilayahnya yang benar dan salah sambil menjalani kehidupan binatang itu untuk memahami surga melalui yang benar dan yang salah. Apa yang dia ambil adalah sepotong pemikiran yang terlintas di benak binatang itu saat ia memahami surga. Itulah inti dari jiwa binatang buas yang ganas. Pemikiran ini tidak jelas, tetapi binatang buas membutuhkan ini untuk membantu mereka melakukan terobosan dan akhirnya mencapai bentuk manusia. Waktu berlalu, Wang Lin telah menghabiskan seluruh botol pertama dan terus memahaminya. Distorsi di sekitar tubuhnya menyebar hingga menutupi seluruh lembah. Jika ada yang datang saat ini, hati Dao mereka akan menjadi kacau. Ada terlalu banyak niat Dao yang telah diselesaikan dan dilepaskan oleh Wang Lin. Jika tidak ada kepalsuan, maka tidak ada kebenaran. Jika tidak ada kebenaran, dari manakah kepalsuan akan muncul? Benar dan salah, tidak ada kebutuhan nyata untuk membedakannya sepenuhnya. Wang Lin mengambil botol kedua dan meneguknya. Matanya dipenuhi dengan pencerahan sebelum dia menutupnya dan terus mengkonfirmasi Dao-nya sendiri. Saat niat Dao yang tak ada habisnya dipilah, mereka secara bertahap menyebar keluar lembah. Hal ini menyebabkan seluruh lembah menjadi terdistorsi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi setiap kultivator di atas tahap formasi jiwa dapat merasakan maksud Dao di sini. Masing-masing dari mereka dibentuk oleh hukum langit. Jika Anda melihatnya, itu tampak nyata, tetapi Anda akan menemukan bahwa itu palsu. Akan sangat sulit untuk membedakannya, dan begitu Anda jatuh ke dalamnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari jurang ini.
Semakin banyak niat Dao yang kacau menyebar dan menutupi segala sesuatu dalam area 10.000 kaki. Hal ini bahkan menyebabkan langit menjadi terdistorsi. Wang Lin sudah meminum botol ketiga di dalam lembah. Dia telah melupakan segalanya saat dia terus mencari Dao-nya di dunia tanpa akhir ini. Dalam sekejap, suara samar muncul di benaknya. Suara ini sepertinya bergumam dan perlahan menjadi lebih jelas. Tercerahkan, tawanan Dao surga. Semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tutupi keinginan surga. Mengukir hari-hari gelap. Tunggu jalur kultivasi. Tidak ada kehidupan yang mengetahui Dao yang sebenarnya. Jurang pahit selamanya mendistorsi Dao yang sebenarnya. Kalimat ini terus bergema di benaknya. Secara bertahap, semakin banyak niat Dao yang menyebar hingga mencapai ketinggian 100.000 kaki, 1 juta kaki. Akhirnya, mereka mencakup sebagian kecil dari alam 7 warna. Master Asian Pine berada 10.000 kaki di luar gua Shimamo, dan wajahnya sangat pucat saat dia menatap ke depan, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi sebelum dia bisa bergerak maju, dia segera merasakan maksud Dao yang kacau dan tak ada habisnya di sini. Niat Dao ini seperti pusaran raksasa yang dapat menyerap semua domain. Kemudian, melalui metode khusus, mereka akan membawanya ke dalam konfirmasi Wang Lin. Domain benar dan salah adalah evolusi kedua dari Dao-nya. Apa yang dia cari telah menekan mereka yang berada pada tingkat kultivasinya dan bahkan mereka yang berada di atas tingkat kultivasinya. Wajah Tuan Asian Pine pucat saat dia duduk di tanah dan membuat pikirannya stabil. Dia terus-menerus menolak niat Dao yang kacau dan hisapan dari pusaran yang tak terlihat. Dia tidak memperhatikan si hilang botak yang perlahan berjalan mendekat. Mereka bergerak dengan kecepatan biasa, tapi setiap langkahnya seperti spatial bending. Segera, mereka tiba, tetapi mereka tidak bergerak maju. Mereka berdiri di sana jika mereka sedang mencari Dao. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang tercerahkan yang hanya melayang di dalam kabut semuanya keluar dari kabut dan terbang menuju lembah tempat Wang Lin berada. Gumaman mereka perlahan terdengar juga. Semuanya terjadi dengan lembah tempat Wang Lin berada sebagai pusatnya. Penyempurnaan Dao yang menggerakkan seluruh alam 7 warna perlahan terjadi. Saat niat Dao kacau yang diberikan oleh Wang Lin meningkat jumlahnya, seluruh alam 7 warna tampaknya menjadi terpelintir. Yang hilang mencari Dao dan mata mereka menjadi semakin bingung. Mereka menatap ke depan dan niat Dao tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh mereka. Yang tercerahkan tiba dan melayang di udara. Gumaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berhenti. Mereka semua memandang ke lembah dan memejamkan mata. Seolah-olah mereka memahami Dao Wang Lin. Bahkan binatang kabut peringkat 12 itu semuanya berubah menjadi binatang buas yang berbeda dan tidak mengeluarkan raungan apapun. Mereka terbang melintasi langit dan mengelilingi lembah. Mereka melayang di udara seperti yang tercerahkan dan memahami Dao Wang Lin. Dao, apa itu Dao? Siklus hidup dan mati Wang Lin, siklus karma, dan benar dan salah adalah semua Dao yang dia pahami sendiri atau perubahan dalam cara berpikirnya. Dari seorang kultivator kecil yang tidak dikenal hingga sekarang, di mana dia bisa berdiri di antara yang kuat. Semua perubahan ini adalah pertumbuhan yang dialami Wang Lin dalam hidupnya. Dari siklus reinkarnasi hidup dan mati, dia melihat hidup dan mati. Hal ini memungkinkan dia untuk berjuang melewati krisisnya dan menemukan kehidupan dalam kematian. Hal ini pada akhirnya memungkinkan keinginannya yang menentang muncul di dalam hatinya dan dia berani menjadi seorang kultivator yang menentang surga. Memisahkan bintang-bintang, membelah bulan, dan memandang ke bawah ke langit adalah jalan seorang kultivator yang menentang surga. Dia telah melihat hidup dan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini semua adalah pemikiran yang dibawa oleh alam hidup dan mati kepada Wang Lin. Dia menjadi kuat karena dia punya niat. Namun, surga itu kejam dan akan memaksa semua kehidupan untuk mematuhinya. Itu juga karena tujuan dari semua kehidupan sehingga Dao yang tak terhitung jumlahnya dibentuk untuk dipahami semua orang. Ini adalah anugerah yang diberikan surga kepada semua makhluk hidup untuk memberi mereka makna dalam berkultivasi.
Ini berarti mengikuti langit dan mengembangkan jalan yang mulus. Wang Lin tidak akan memasuki jalan ini. Setelah hidup dan mati adalah karma. Setelah domain Wang Lin mengalami metamorfosis, dia seperti kepala sarjana di antara manusia. Dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati, tetapi mengejar arti dunia yang sebenarnya. Karma seperti ini. Dia melihat penyebab karma dan melihat sekilas akibat karma. Segala sesuatu di dunia ini memiliki karmanya masing-masing. Setelah menyelesaikan pengejaran karmanya, kehidupan Wang Lin memasuki puncaknya. Saat pikirannya berkembang, hati daunnya semakin terkonfirmasi. Saat dia melewati siklus karma, hati daunnya menjadi semakin mengakar. Dunia menjadi berbeda di matanya. Surga ini bukan surgaku. Di mata orang lain, langit dan bumi tidak terbatas, dan mereka tidak tahu di mana ujungnya. Mereka mencari langit dan bumi secara membabi buta. Di mata Wang Lin, batas langit dan bumi tidak lagi penting. Langit adalah sebab karma dan bumi adalah akibat karma. Dunia adalah siklus karma. Dia ingin keluar dari tungku karma ini, dia ingin tahu apa yang ada di luar dunia ini. Setelah mencapai langkah ini, Wang Lin telah mencapai batas wilayah kekuasaannya. Dia juga berada dalam lingkaran yang dia gambar di sekitar Li Qianmei dan Lu Yunchong. Namun, kemunculan King Lin dan kepemilikan manik penentang surga memungkinkan domain karma Wang Lin mengalami metamorfosis lain setelah mencapai penyelesaian. Wilayah kekuasaannya berevolusi dan dia mulai menjelajahi asal-usul yang benar dan yang salah. Wilayah yang benar dan yang salah adalah pemahaman yang mendalam, dan orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Ini sudah berada di batas Dao Surgawi, hanya satu langkah lagi untuk mencapai inti. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bukan berarti tidak ada kultivator yang telah mencapai tahap ini, hanya saja jumlahnya terlalu sedikit. Domain menentukan tingkat kultivasi seseorang, dan kedalaman domain membawa perbedaan drastis pada kekuatan seseorang. Yang dicari Wang Lin adalah Grand Dao. Meski tampak sama dengan orang lain, karena pemahamannya tentang Dao, jalan yang dilihatnya telah jauh melampaui tujuan orang lain. Cairan yang dibentuk oleh 3 pil peringkat 11 dikonsumsi oleh Wang Lin. Pemahamannya tidak berakhir dan terus berjalan. Ruang penyimpanannya terbuka di hadapannya dan botol-botol pil beterbangan. Ada pil peringkat 8, 9, dan 10 di dalamnya. Dia sudah lupa tentang waktu. Saat dia memperoleh pencerahan, dia mengambil pil itu satu persatu. Dia tidak melahapnya, mereka semua pingsan ketika mendekati mulutnya. Niat Dao yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa binatang bergabung dengan pusaran dan dikonfirmasi oleh Wang Lin. Semakin banyak niat Dao yang kacau muncul dan mulai menyebar sekali lagi. Orang-orang hilang di luar lembah perlahan-lahan memperoleh secerca kejelasan di mata mereka yang bingung. Tubuh halus yang tercerahkan mulai berubah menjadi jasmani. Binatang buas peringkat 12 itu tidak lagi mengeluarkan aura ganas saat mencari Dao. Master Asian Pine berjuang untuk melindungi pikirannya. Seolah-olah dia bisa dikuasai oleh niat Dao yang kacau ini kapan saja. Bahkan lebih banyak niat Dao muncul di luar lembah. Seluruh alam 7 warna tampaknya dipenuhi dengan maksud Dao yang telah ditinggalkan Wang Lin dan menjadi bengkok. Seolah-olah niat Dao yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Saat itu menyebar, bahkan kedalaman alam 7 warna pun menjadi seperti ini. Saat Wang Lin terus tercerahkan, pikirannya perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Dia melihat lembah, dia melihat dirinya duduk di lembah, dia melihat pil-pil melayang di hadapannya runtuh satu demi satu. Pikirannya perlahan menyebar dengan lembah sebagai pusatnya. Ketika pikirannya melewati yang tercerahkan, tubuh mereka semua gemetar. Yang hilang dan binatang buas juga seperti ini. Adapun Master Asian Pine, hati daunnya tiba-tiba runtuh dan matanya menjadi kebingungan. Semua ini tidak menarik minat Wang Lin sama sekali. Pikirannya terus menyebar, dan dia melihat seorang pria kekar duduk di sebuah gua di gunung di wilayah luar. Mata pria kekar itu menunjukkan kepanikan saat dia menatap ke depan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan setelah pikiran Wang Lin pergi, pria kekar itu masih belum pulih dari keterkejutannya. Pikiran Wang Lin berputar di sekitar seluruh wilayah luar dan melewati semua gua sebelum menuju ke pegunungan yang seperti dinding. Namun, di sepanjang jalan,
dia melihat batasan di mana pembatasan hidup dan mati telah menyatu dengan pembatasan pemusnahan. Dia melihat wanita tua berwajah pucat berbaju hijau duduk di sana, berkultivasi dengan mata tertutup. Hati daunnya berantakan dan secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Penampilannya berubah dengan cepat, terkadang dia tua, terkadang dia kuno, dan terkadang dia setengah baya. Wanita tua itu tidak membuat Wang Lin berhenti. Dia melanjutkan ke gunung yang tertutup kabut. Kabut tidak mampu menghentikannya sama sekali, dan di dalam dia melihat dua gunung dikelilingi batasan. Pembatasan waktu juga tidak mampu menghentikan pikiran Wang Lin. Di gunung pertama, tidak ada apa-apa selain sebuah tablet batu. Tidak ada apapun di tablet batu itu, tapi itu mengeluarkan aura kuno. Namun, di mata Wang Lin, aura kuno perlahan menghilang. Seluruh tablet batu itu seperti harta karun. Saat pikiran Wang Lin menyebar, dia pergi ke gunung kedua yang dilindungi oleh pembatasan waktu. Di sana dia melihat patung yang menjulang tinggi dan gerbang batu raksasa di tengah gunung. Ada tanda petir di gerbang. Pikirannya melewati gerbang batu dan dia melihat bola cahaya 7 warna. Ada jiwa binatang yang tersegel di dalamnya dari peringkat 7 hingga peringkat 13. Di dalam gua ini, dia melihat seorang gadis muda yang mirip dengan wanita tua itu. Wajahnya pucat dan dia tampak mati, tetapi tubuhnya gemetar. Wang Lin juga melihat ada ruang tersembunyi di puncaknya, dan di dalamnya dia melihat tablet itu lagi. Dia juga melihat kerangka yang ditempelkan pada tablet dengan 2 paku 7 warna. Pada saat ini, pikirannya tertarik oleh kerangka itu dan tertuju pada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di kerangka itu. Seolah-olah guntur meledak di benak Wang Lin. Pikirannya yang semula tenang tiba-tiba menjadi terganggu dan terjadi perubahan drastis. Pikirannya berkumpul pada kerangka itu dan teks itu terukir di dalam hatinya. Ada kata-kata yang persis sama yang bergema di benaknya. Tunggu jalur kultivasi. Pikiran Wang Lin berfluktuasi untuk waktu yang tidak diketahui dan kemudian meninggalkan tempat ini dalam keadaan bingung. Dia masuk lebih jauh ke dalam tanah yang tertutup kabut ini dan untuk pertama kalinya memasuki kedalaman alam 7 warna. Ada juga kabut di sana, tapi lebih tebal lagi. Namun, ini masih tidak bisa menghentikan pikiran Wang Lin. Dia melihat 3 pemuda mengenakan pakaian aneh. Pemuda dengan tanda bulan sabit, dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Pemuda dengan tanda petir dengan lembut berkata, tempat ini sangat misterius. Yang lebih aneh lagi adalah saya bisa merasakan aura leluhur klan Flash Thunder saya. Pemuda dengan tanda api di antara alisnya di belakangnya mengusap pelipisnya. Dia memiliki ekspresi muram saat dia berkata dengan lembut, ini memang sangat aneh. Setelah masuk ke sini, aku bisa merasakan sesuatu memanggilku di dalam hatiku. Selain itu, saya merasa tanda leluhur saya akan hilang dari tubuh saya. Pemuda terakhir dengan tanda bulan sabit dengan hati-hati melihat sekeliling dan matanya berbinar. Saat dia hendak mempercepat, ekspresinya berubah drastis. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ketiga pemuda itu. Pada saat ini, seolah-olah sambaran petir menyambar pemuda dengan tanda petir di antara alisnya. Tanda petir mulai berkedip dengan hebat. Pemuda dengan tanda bulan sabit juga gemetar seolah dia memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin. Wajahnya pucat dan gelombang besar muncul di hatinya. Yang paling terkejut adalah pemuda dengan tanda api. Saat pikiran Wang Lin terlintas, dia merasa seperti kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ketakutan yang tak terkatakan menyapu tubuhnya, dan tanda api mulai menyala seolah ingin membakar tubuhnya menjadi abu. Beruntung perasaan ini hanya bertahan sesaat. Ketika pikiran Wang Lin berlalu, rasa sakitnya hilang. Setelah sekian lama, ketiganya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pikiran yang sangat kuat, pemuda dengan tanda petir itu tersentak. Itu pasti nenek moyang dari klan burung pipit api milikku. Pikiran yang baru saja terkandung itu pastilah salah satu leluhur klanku, kalau tidak, tandaku tidak akan bereaksi seperti ini. Pemuda dengan tanda api itu pucat, tapi matanya dipenuhi keserakahan. Hanya orang terakhir, pemuda dengan tanda bulan sabit, yang tetap diam. Dia merenung, ada ketakutan yang tersembunyi di matanya. Saat pikiran Wang Lin terlintas, dia teringat adegan mimpi buruk yang dia tolak untuk diingat. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa muncul di sini?
Tubuh pemuda itu bergetar. Pemuda dengan tanda api menjilat bibirnya dan perlahan berkata, "Meskipun pikiran orang ini kuat, jika kita bertiga membuka segelnya, kita masih memiliki peluang. Saya harap kalian berdua akan membantu saya." Pikiran Wang Lin bergerak melewati ketiga pemuda itu dan pergi ke kejauhan. Tak lama kemudian, dia melihat puncak gunung. Gunung yang menjulang tinggi ini tidak memiliki batasan di sekitarnya, bahkan kabut pun menjauh, seolah takut untuk mendekat. Pikiran Wang Lin tiba, tetapi ketika dia hendak masuk, perasaan yang sangat kuat keluar. Perasaan ini bertabrakan dengan pikiran Wang Lin. Raungan hening bergema di benak Wang Lin. Pikiran awalnya yang membingungkan langsung menjadi sadar. Sudah lama sekali sejak saya tidak melihat domain murni seperti itu. Pesan perasaan yang suram datang dari gunung, dan pada saat ini, perasaan yang lebih kuat menyapu ke arah Wang Lin. Pada saat ini, dunia berubah warna dan bahkan cahaya 7 warna pun mundur. Perasaan berubah menjadi tangan dan tanpa ampun mencoba menangkap pikiran Wang Lin. Namun, saat itu tercapai, pikiran Wang Lin dengan cepat menarik diri. Lingkungan sekitar menjadi tidak nyata, seolah-olah seluruh dunia menjadi buram. Suara terkejut datang dari kehampaan, dan di saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari puncak. Dia melihat kehampaan dan bergegas ke depan. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan membanting ke depan. Ada gema yang menggelegar dan pikiran Wang Lin bergetar. Semua ilusi runtuh dan hilang sepenuhnya. "Kamu berani menggunakan ilusi belaka di hadapan orang tuanya? Karena kamu membawa hadiah ini ke rumahku, tinggallah. Domain murni ini 100 kali lebih kuat dari yang tercerahkan." Saat lelaki tua itu berbicara, dia semakin mendekat. Tangan kanannya sepertinya mampu menutupi langit dan meraih Wang Lin. Telapak tangannya sepertinya mengandung daya isap yang kuat yang menyebabkan pikiran Wang Lin berputar dan ditarik ke dalam. Pikiran Wang Lin dengan cepat berkontraksi dan membentuk sosok ilusi. Dia menatap orang tua itu, tapi Wang Lin tidak berbicara. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua niat dao yang telah dia tinggalkan di alam 7 warna bergegas menuju dirinya sendiri. Niat dao ini tidak ada habisnya, dan saat mereka menyerbu masuk, semua kabut di alam 7 warna bergolak. Bahkan cahaya 7 warna pun meredup. Jumlah niat dao yang terkumpul mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, niat dao membentuk pusaran raksasa. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi serius dan menghentikan tangan raksasanya. "Saya memahami dao dan pikiran saya tersebar secara acak. Saya tidak bermaksud mengganggu budidaya rekan penggarap." Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh niat dao yang tak ada habisnya, dan niat dao yang lebih kacau pun berkumpul. Mereka melindungi citra Wang Lin yang dibentuk oleh pikirannya. Murid lelaki tua itu menyusut saat dia menatap sosok ilusi Wang Lin. Dia belum pernah melihat mantra pikiran yang bisa menyingkat begitu banyak maksud dao yang kacau sebelumnya. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu dengan dingin mendengus dan perlahan berkata, "Hanya sekali ini saja. Jangan ulangi." Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke gunung. Dia kemudian menarik akalnya. Wang Lin mundur. Dengan niat dao tak berujung yang mengelilinginya, dia melintasi alam dan kembali ke tubuhnya di dalam lembah. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Jika lelaki tua itu bertekad untuk menahannya di sana, Wang Lin akan membalas dengan semua niat dao. Berdiri, Wang Lin menunjuk ke langit dan niat dao yang tak ada habisnya bergegas ke lembah. Niat dao mengalir masuk dari seluruh alam 7 warna dan terkondensasi menjadi bola cahaya hitam di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, semua maksud dao yang dibuang Wang Lin telah berkumpul di dalam bola cahaya ini. Semua yang hilang di luar lembah kembali kebingungan dan terpencar. Yang tercerahkan mulai bergumam dan melayang pergi. Bahkan binatang buas peringkat 12 tampak sadar dan meraung saat mereka pergi. Segala sesuatu di luar lembah kembali normal. Wajah Tuan Asian Pine pucat dan dia segera mundur. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan suara letupan datang dari cahaya hitam sebelum berubah menjadi kristal hitam. Wang Lin memegang kristal hitam itu dan melihatnya sebentar. Ini adalah harta karun yang terbentuk dari maksud dao kacau dari semua pil itu, dan itu adalah harta karun yang sangat kuat. Jika itu runtuh,
Niat Dao yang akan keluar sudah cukup untuk meruntuhkan hati Dao, bahkan seorang kultivator penghancur nirwana. Apa yang dia jaga? Wang Lin mulai merenung. Dia memikirkan orang tua itu. Jelas sekali alasan dia tidak menyerang adalah karena dia mengkhawatirkan sesuatu. Orang tua itu berada pada tahap akhir dari penghancur nirwana tetapi tinggal sendirian di gunung. Jika dia mengatakan dia tidak menjaga sesuatu atau merencanakan sesuatu, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Ada juga 3 kultivator muda, dan saya pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Saya tidak menyangka dia muncul di sini. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, karena tempat ini berhubungan dengan penguasa, maka dapat dimengerti jika dia muncul. Wang Lin menatap ke langit. Dia tenang, matanya memancarkan cahaya yang dalam, seolah-olah mengandung dao surgawi. Ketika domain saya melihat kitab suci di kerangka itu, ia menerobos. Saya hanya perlu mengkonsolidasikannya sebentar, dan kemudian saya dapat mencapai tahap pertengahan dari pembersih nirvana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya melampaui batasan. Dia bangkit dan keluar. Riak pembatasan itu bergema saat Wang Lin muncul di luar lembah. Dia melihat ke tempat Master Asian Pine melarikan diri dan menyerang ke depan seperti sambaran petir. Tuan Asian Pine telah pulih dan secara tak terduga menemukan saya. Dia sangat membenciku, jadi aku tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Selain itu, saya perlu mempelajari apa itu cairan hitam dan metode untuk meninggalkan tempat ini darinya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mengejarnya. Master Asian Pine bergegas pergi, dan wajahnya pucat sepanjang waktu. Hatinya dipenuhi amarah. Dia mengira lukanya telah pulih dan dapat dengan mudah membunuh orang bernama Lu ini. Paling-paling dia akan berusaha keras untuk melanggar batasan tersebut. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10.000 kaki dari Wang Lin, hati daonya tertangkap dan pikirannya hampir runtuh. Khususnya, ketika dia berada di dalam daos yang kacau tak berujung, dia seperti perahu yang sepi di tengah lautan yang mengamuk. Ketika pikiran Wang Lin terlintas, pikirannya bergetar. Dia memiliki dugaan samar bahwa Wang Lin telah memperoleh pencerahan dan meningkatkan wilayah kekuasaannya, dan mungkin tingkat kultivasinya akan meningkat. Memikirkan hal ini, hati Tuan Asian Pine terasa merinding. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, dia menggunakan segalanya dan hanya berhasil berakhir dengan kedua belah pihak terluka parah. Sekarang Wang Lin mendapat terobosan, dia pasti akan mati jika mereka bertarung. Master Asian Pine merasa getir dan meraung ke langit. Dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah gagal dan tidak ada ruang untuk pulih. Jika dia melanjutkan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini juga. Saya tidak akan menyerah pada hal ini. Mata Tuan Asian Pine dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dia membenci Wang Lin sampai-sampai dia ingin melahap daging mentah Wang Lin. Orang ini menghancurkan semua usahaku, dan ada juga wanita tua bernama Zhao. Jika dia tidak mencoba mencuri dariku, orang bernama Lu itu tidak akan punya kesempatan. Lupakan, lupakan. Ekspresi Master Asian Pine berubah dan matanya dipenuhi amarah. Namun, itu bahkan lebih dipenuhi kesuraman dan ketidakberdayaan. Saya tidak menginginkannya lagi. Jika Anda semua menginginkannya, ambillah. Aku akan meninggalkan alam 7 warna ini, dan aku akan menutup tempat ini sepenuhnya. Aku akan menghancurkan retakan 7 warna itu sehingga kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan begitu kemarahan di hatiku akan sedikit mereda. Orang bernama Lu itu pasti mencari jiwa Pang Decai saat dia membunuhnya. Tetapi bahkan Pang Decai pun tidak tahu cara sebenarnya untuk pergi. Dia hanya tahu apa yang aku ingin dia ketahui. Kalian semua akan terjebak di sini selamanya untukku. Master Asian Pine dengan cepat bergegas menuju wilayah luar. Dia bergerak di sepanjang jalan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya menuju jalan yang biasa dia ambil untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah menempuh jalannya 2 kali, jadi dia sangat familiar dengannya. Jika bukan karena dia khawatir akan bertemu dengan orang hilang, dia bisa bergerak lebih cepat lagi. Namun, saat dia bergegas ke depan, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan niat membunuh mengelilinginya. Hal ini menyebabkan hati Tuan Asian Pine terasa merinding. Dia dengan cepat mempercepat dan menyerang ke depan. Saat Wang Lin menatap sosok Master Asian Pine,
Tangannya membentuk segel dan ilusi tungku dewa kuno muncul di hadapannya. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke arah Master Ancient Pine. Ubah posisi, saat dia berbicara, cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Master Ancient Pine. Master Ancient Pine menghilang dan segera bertukar tempat dengan Wang Lin. Master Ancient Pine hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ekspresinya berubah drastis. Posisi Wang Lin dan Master Ancient Pine telah diubah. Saat Master Ancient Pine bingung dengan mantranya, Wang Lin menutup jarak. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan kekosongan. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya. Gelombang energi asal mengalir ke telapak tangannya dan kemudian ditembakkan ke arah Master Ancient Pine. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat melampaui imajinasi. Master Ancient Pine tidak akan pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun sebesar itu. Ketika dia menyadarinya, energi asal yang kuat telah mendekat. Pupil matanya menyusut saat dia menjerit dan wajahnya berubah. 7 jiwa darah yang baru lahir muncul dan mengembun di tanda petir buram di antara alisnya. Tanda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan menembaki energi asal yang menyerangnya. Gemuruh yang menggemparkan bumi bergema di seluruh negeri. Di dalam gua tidak jauh dari sana, Chen Tianjun berjalan keluar dan tersentak saat menyaksikan pertempuran antara Wang Lin dan Master Ancient Pine.